Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wianda Rahma Ignasi dengan NIM 2301110088. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan video artikel yang saya buat, yaitu dengan judul pengintegrasian konsep IPA dan bahasa Indonesia melalui model sequence. Yang pertama yaitu ada slide pertama, latar belakang, di mana pembelajar di SD itu perlu dibuat menyenangkan dan bermakna supaya siswa lebih mudah memahami pelajaran. Salah satunya yaitu dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran yang saling berhubungan dalam konteks kurikulum merdeka, seperti contoh yang pembelajaran yang bisa dihubungkan seperti IPA dan bahasa Indonesia itu sangat dianjurkan karena membuat siswa melihat hubungan antara ilmu secara nyata. Dengan kedekatan ini, pembelajaran itu menjadi tidak kaku dan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan siswa itu jadi lebih tertarik dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian model sequence dan kaitannya dengan artikel yang saya buat. Jadi, model sequence yaitu cara menyusun pelajaran dari dua mata pelajaran yang berbeda, tetapi disampaikan secara berurutan dan saling berkaitan. Contohnya, siswa belajar lebih dulu tentang pembelajaran di IPA pada metamorfosis, lalu di bahasa Indonesia mereka diminta untuk menulis teks eksplanasi berdasarkan pengetahuan yang dipelajari oleh IPA. Jadi, satu pelajaran itu mendukung pelajaran lain meskipun tidak diajarkan bersamaan. Dengan cara ini, siswa itu tidak hanya paham isi pelajaran, tetapi siswa itu juga bisa menyampaikan sendiri dengan bahasa mereka sendiri melalui teks eksplanasi tersebut. Selanjutnya, itu ada pengertian model sequence sendiri, yaitu pengertian dari model sequence sendiri yaitu jenis pembelajaran terpadu yang mengatur urutan isi pelajaran dari dua mata pelajaran agar saling melengkapi. Nah, meski pembelajarannya itu tetap berdiri sendiri dan tidak digabung, jadi materi satu pelajaran itu dirancang untuk memperkuat materi di pelajaran lain. Tujuannya yaitu supaya siswa lebih memahami konsep lebih baik karena proses belajar mereka berlangsung secara logis dan bertahap. Karena pembelajaran ini juga meskipun diajarkan secara terpisah, isi kedua pembelajaran ini itu saling berhubungan antara satu sama lain. Pertama, adapun ciri utamanya yaitu penyelarasan isi dan waktu antar mata pelajaran, di mana artinya itu materi dalam pembelajaran itu dirancang supaya satu pelajaran bisa menjadi dasar untuk pelajaran berikutnya. Misal, siswa belajar tentang metamorfosis pada pembelajaran IPA. Lalu, di bahasa Indonesia, mereka diminta untuk menulis teks eksplanasi berdasarkan materi metamorfosis tersebut. Waktunya itu disusun dengan sengaja dengan urutan agar pembelajaran IPA diajarkan lebih dahulu, baru setelah itu bahasa Indonesia untuk memperkuat pemahaman. Nah, dalam hal ini dibutuhkan penyusunan jadwal yang rapi agar tidak ada pelajaran yang saling mendahului secara acak. Yang kedua, ada fleksibilitas dan progresi logis pembelajaran, di mana artinya itu model sequence memberikan keleluasaan
pada guru dalam memilih topik yang cocok dan bisa dirangkai antar pelajaran. Nah, fleksibilitas ini itu memiliki arti penting karena setiap sekolah itu punya kebutuhan yang berbeda. Nah, tadi kan ada progresi logis pembelajaran itu maksudnya alur pembelajaran itu disusun secara bertahap dan masuk dari yang mudah ke yang lebih kompleks atau yang lebih susah. Nah, ini tuh mendukung cara berpikir siswa bagaimana agar terstruktur, bertahap, dan berkembang perlahan tetapi bisa menyesuaikan. Yang ketiga yaitu ada membutuhkan kolaborasi antar guru, di mana walaupun bisa diterapkan oleh guru kelas yang sebagai penghapus semua mata pelajaran yang ada seperti di SD, kerjasama antar guru itu penting, terutama bila mata pelajaran diajarkan oleh guru itu berbeda. Guru itu harus berkomunikasi dan menyusun rencana bersama agar urutan materi itu tetap mendukung satu sama lain. Tanpa kerjasama antar guru ini tuh pembelajaran itu bisa terpisah dan tidak saling melengkapi. Kelebihan dan kekurangan dari model sequence ini. Nah, adapun kelebihan model sequence ini, yang pertama ada memperdalam pemahaman konseptual, di mana artinya itu model ini membantu siswa dalam memahami materi secara lebih mendalam dan bermakna, karena konsep yang mereka pelajari itu diulang kembali dalam pelajaran lain tetapi dalam konteks yang berbeda. Misalnya, mereka belajar proses ilmiah di IPA, lalu menjelaskannya dalam bentuk tulisan di bahasa Indonesia. Proses pengulangannya itu bukan hanya hafalan, tetapi pada penguatan makna sendiri. Yang kedua yaitu ada transfer pengetahuan antar mata pelajaran. Artinya di sini itu siswa belajar bahwa ilmu pengetahuan itu tidak berdiri sendiri. Mereka bisa melihat bagaimana ilmu IPA itu berkaitan dengan kemampuan bahasa dan sebaliknya. Karena mereka itu mampu menerapkan pengetahuan dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain dan bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kehidupan kita. Ketiga, ada koordinasi guru lebih mudah, adanya kolaborasi antar guru. Nah, artinya model ini tuh tidak mengharuskan pengambilan materi secara utuh. Guru cukup menyesuaikan materi urutan dan waktu penyampaian materi dibanding dengan model lain yang dimana menuntut pembuatan RPP tematik atau berbasis proyek. Jadi lebih realistis untuk diterapkan, terutama di sekolah yang masih menjalankan kurikulum dengan struktur terpisah antar mata pelajaran. Terus selanjutnya ada kekurangan model sequence. Kekurangan model sequence ini yang pertama ada ketergantungan pada urutan jadwal, di mana mempunyai arti sendiri yaitu sangat bergantung pada penyusunan jadwal yang tepat. Jika pelajaran IPA tadi tidak sempat diajarkan karena ada perubahan jadwal atau guru yang berhalangan hadir, maka pelajaran bahasa Indonesia yang seharusnya mendukungnya bisa kehilangan konteks karena mengganggu alur pembelajaran dan membuat siswa kebingungan dalam materi sebelumnya yang belum diajarkan. Terus yang kedua, tidak semua kompetensi itu terintegrasi, artinya model ini tuh hanya mengatur materi, bukan menggabungkan kompetensi secara langsung. Artinya walaupun topiknya sama, tujuan pembelajarannya tetap berbeda di masing-masing pelajaran. Maka tidak semua keterampilan itu bisa berlatih bersama seperti dalam model tematik atau berbasis proyek. Yang terakhir yaitu ada siswa perlu dibimbing untuk memahami keterkaitan, karena pelajaran itu
disampaikan dalam waktu yang berbeda. Tidak semua siswa itu langsung menyadari bahwa keduanya itu saling terhubung. Jika guru tidak menjelaskan dengan jelas, siswa itu merasa kebingungan dan menganggap pelajaran itu berdiri sendiri-sendiri. Maka penting bagi kita sebagai seorang guru itu memberikan pengantar yang menghubungkan pelajaran sebelumnya dan yang sedang dipelajari hari ini. Implementasi penggunaan model sequence. Nah, di sini itu dalam menerapkan model sequence, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu guru memilih dua mata pelajaran yang memiliki topik yang saling berkaitan. Misalnya, siswa belajar tentang metamorfosis pada pelajaran ini. Maka pembelajaran bahasa Indonesia itu bisa diarahkan dengan menulis teks eksplanasi tentang proses metamorfosis tersebut. Nah, setelah menentukan topik, guru menyusun urutan pembelajaran yang terstruktur, di mana umumnya itu pembelajaran IPA diberikan terlebih dahulu karena mengandung fakta ilmiah yang menjadi dasar pengetahuan siswa. Lalu pembelajaran bahasa Indonesia itu menyusul dengan kegiatan menulis atau berbicara berdasarkan materi IPA tadi. Nah, urutan ini penting karena membantu siswa mengaitkan informasi antar pelajaran satu dengan lainnya dan membangun pemahaman yang lebih dalam. Nah, selanjutnya tidak kalah penting untuk guru itu perlu menjelaskan secara eksplisit kepada siswa apa yang mereka pelajari di pelajaran satu yang akan digunakan dan dikembangkan di pembelajaran berikutnya. Dan ini tuh membutuhkan kesadaran bahwa ilmu itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya ada dalam praktiknya penggunaan media pembelajaran yang konsisten antar mata pelajaran juga membantu siswa menghubungkan isi pelajaran. Misalnya, gambar siklus hidup kupu-kupu bisa kita gunakan dalam belajar IPA. Lalu, kembali satu siswa menulis teks eksplanasi di bahasa Indonesia. Nah, karena siswa itu lebih mudah membangun antar koneksi makna tersebut. Selanjutnya ada penilaian. Guru itu bisa merancang soal atau tugas yang memungkinkan siswa menggunakan pengetahuan dari satu pelajaran di pelajaran lain. Contohnya saat menilai tulisan siswa di pelajaran bahasa Indonesia, guru juga bisa mengevaluasi apakah di mata pelajaran IPA itu ditulis sudah benar dan sesuai. Nah, dengan cara ini tuh pembelajaran menjadi lebih terpadu meskipun tetap mengikuti struktur kurikulum yang terpisah. Nah, akhirnya guru juga meminta siswa untuk melakukan refleksi agar mereka itu bisa menuliskan dan menceritakan bagaimana pembelajaran IPA itu dan bahasa Indonesia yang mereka ikuti itu saling berhubungan dan bagaimana bisa membantu mereka lebih paham terhadap materi yang dipelajari. Nah, refleksi ini itu dapat dalam bentuk evaluasi proses dalam penguatan pemahaman dalam lintas antar mata pelajaran seperti mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Kesimpulan dari model pembelajaran sequencing yang saya bisa dapat yaitu terbukti menjadi pendekatan yang efektif dan relevan terutama dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah dasar dengan menyusun pembelajaran secara berurutan dan saling mendukung antara dua mata pelajaran.
dua mata pelajaran, misalnya IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, siswa itu mendapatkan kesempatan untuk memahami konsep yang tadi itu secara lebih mendalam. Nah, model ini itu mendorong siswa untuk menghubungkan informasi, bukan hanya menghafal materi saja. Ketika siswa belajar di suatu topik, suatu pelajaran, lalu mengembangkan atau menyampaikannya kembali di pelajaran lain atau sebelumnya, mereka akan mengalami proses belajar yang bermakna dan kontekstual dan sesuai dengan tuntutan pembelajaran di abad ke-21 yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan literasi lintas bidang. Nah, dari sisi guru sendiri itu, model ini tuh menuntut kolaborasi dan kreativitas antar guru. Guru itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tapi perlu menyusun strategi pembelajaran yang sinkron antar mata pelajaran. Mereka juga harus mampu memilih media yang tepat, merancang tugas, dan menilai pendekatan dalam lintas bidang pembelajaran tersebut. Nah, dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaannya itu yang konsisten, model sequence itu dapat mengatasi pembelajaran yang terfragmentasi, menjadikannya lebih utuh, terarah, dan menyenangkan bagi siswa. Maka model ini tuh sangat layak digunakan sebagai strategi utama mewujudkan pembelajaran terpadu yang kontekstual dan holistik di sekolah dasar. Ya, mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan artikel yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.